Rabu 2 Oktober 2024, pemerintah Kabupaten Madiun melalui bagian Kesra menggelar rapat kerja usaha kesehatan sekolah, madrasah, dan pondok pesantren dengan tema urgensi penguatan kelembagaan UKSM dan pondok pesantren sehat di Kabupaten Madiun. Kegiatan ini diikuti oleh guru dan staf sekolah maupun madrasah dan pondok pesantren dengan tujuan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana usaha kesehatan yang ada. Seperti diketahui, lembaga pendidikan formal maupun non-formal yang ada di Kabupaten Madiun cukup banyak, sehingga ketersediaan usaha kesehatan ini dirasa penting demi menjadi garda terdepan putra-putri daerah yang sedang mengemban pendidikan. Selama rapat kerja berlangsung, berbagai permasalahan dan solusi terkait sarana dan prasarana dibahas secara mendalam. Berbagai topik yang menjadi fokus utama termasuk pengoptimalan fasilitas kebersihan, peningkatan layanan hingga penerapan prosedur di usaha kesehatan sekolah, madrasah maupun pondok pesantren. Peserta rapat juga sepakat untuk menyusun rencana kerja selama 1 tahun yang akan datang secara mendetail dan terukur untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Kepala Kemenak Kabupaten Madiun mengapresiasi keberadaan usaha kesehatan yang ada di sekolah, madrasah maupun di pondok pesantren. Namun, ia sangat berharap sarana prasarana usaha kesehatan khususnya yang ada di pondok pesantren untuk lebih maksimal dan optimal dalam memberikan layanan kesehatan kepada santrinya. Bahkan pondok pesantren sekarang ini beda konsepnya dengan 30 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu. Sekarang sudah trennya, termasuk pendidikan formal unggulan yang ada di pondok pesantren ini sudah luar biasa. Karena itu fakta sudah jelas bahwa keberadaan pondok pesantren ini dalam rangka untuk mencerdaskan bangsa ini sudah luar biasa. Tetapi kalau kita melihat permasalahan karena berbeda dengan pendidikan formal yang ada baik di madrasah maupun di sekolah, yang notabene 24 jam santri ini adalah diasramakan di satu tempat, sehingga permasalahan ini muncul. Salah satunya adalah terkait dengan kebersihan, terkait dengan kesehatan ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kalau data di Kabupaten Madiun terkait dengan pondok pesantren ini yang sudah berizin operasional, di data MIS kita ini ada 101 pondok pesantren. Sekali lagi 101 pondok pesantren. Kemudian kita punya ustadz-ustadzah ada 545 ustadz dan ustadzah. Santrinya berapa? Total di Kabupaten Madiun ini yang terdata adalah 5.002 santri dan santri wati. Tetapi dari 101 pondok pesantren ini ada klasifikasi, tidak semuanya banyak santrinya, tidak semuanya mengelola pendidikan formal, baik mungkin SD, SMP, SMA, SMK, atau mungkin MI, MTS, MA dan seterusnya. Tetapi yang dikelola ini ada berapa klasifikasi. Rata-rata yang 100 lebih santrinya kurang lebih 15-20% yang ada di Kabupaten Madiun. Lebihnya karena juknis untuk pendirian pondok pesantren ini jelas karena kekhasannya. Ada yang namanya kiai, kalau nggak ada kiainya, nggak ada pimpinannya, nggak bisa untuk izin operasional. Kemudian ada yang kedua adalah santrinya. Berapa santrinya? Santrinya adalah minimal 15 orang, 15 anak, 15 santri. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesrak Sekda Kabupaten Madiun Sujiono menuturkan, dari rapat kerja ini bisa mengevaluasi program kerja yang sudah berjalan selama 1 tahun kebelakang dan menentukan program baru untuk 1 tahun yang akan datang. Menyelenggarakan rapat kerja daerah tim pembina UKS Kabupaten. Ini tujuannya pertama adalah mengevaluasi dari pelaksanaan kegiatan selama setahun ini, kemudian juga penyusunan rencana kerja untuk tahun yang akan datang. Program-program yang telah dijalankan seperti apa? Jadi acuan kita adalah trias UKS. Trias UKS itu adalah
Satu, pendidikan kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sekolah sehat. Dan ini kita terapkan di semua tim pelaksana UKS di sekolah-sekolah, dan alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan baik. Cuma nanti terus kita padu biar lebih optimal lagi. Tantangannya sendiri Pak selama menjalankan program ini seperti apa? Ya, utamanya adalah keterpaduan dari lintas sektor yang terlibat di situ. Jadi jangan sampai masing-masing itu jalan sendiri-sendiri. Jadi harus terintegrasi karena ini kita adalah tim. Jadi misalnya dari sisi kesehatan, dari dinas pendidikan, kemudian dari Kemenak sendiri, ya ini harus terintegrasi untuk pelaksanaan. Diharapkan dengan jalannya program ini seperti apa Pak? Ya, harapan kita, goal akhirnya adalah anak-anak kita sebagai generasi penerus bisa tumbuh dengan optimal, sehat, ya, bisa menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh. Trubus Wahyudi, Madiun, Sakti TV.